Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Apa kabar semuanya? Terima kasih Anda telah membuka video ini. Video ini dipublikasikan melalui channel Cari Cara Mr. Bam. Di channel ini kalian bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah seputar belajar dan pembelajaran kalian. Tema kita kali ini adalah What is Linguistics? Ini adalah tema pertama di mata kuliah Introduction to Linguistics. When the first time you listen the term Introduction to Linguistics, commonly the first questions come to our mind is what is linguistics? Pada saat pertama kali kita mendengar nama mata kuliah Introduction to Linguistics, maka pertanyaan yang muncul pada umumnya adalah apa itu linguistik? Ini pertanyaan pertama yang sering muncul di pikiran mahasiswa pada saat mempelajari mata kuliah What is Linguistic? What is linguistic? Apa itu linguistik? Linguistic is the scientific study of language. Linguistik didefinisikan sebagai scientific study, scientific study of language. Linguistik adalah kajian ilmiah bahasa. Bahasa dikaji secara ilmiah dengan satu ilmu yang disebut linguistics. It endeavors to answer the question, what is language and how is represented in the mind? Linguistik itu mencoba menjawab pertanyaan, apa itu bahasa dan bagaimana direpresentasikan di dalam pikiran. Linguistics is a social science that shares common ground with other social sciences such as psychology, anthropology, sociology, and archaeology. Jadi linguistik itu ilmu yang tidak berdiri sendiri sebenarnya. Ada satu subjek atau objek, satu objek kajian yang sebenarnya juga dikaji oleh beberapa disiplin ilmu yang lain seperti psikologi, antropologi, sociology, and archaeology. Jadi linguistik itu adalah suatu ilmu yang share common ground, yang memiliki dasar yang sama dengan cabang ilmu yang lain seperti psikologi. Nanti linguistik terkait dengan psikologi itu misalnya di kajian tentang discourse analysis. Discourse analysis itu satu kajian linguistik yang di dalamnya melibatkan psikologi atau ilmu jiwa. Antropologi tentang budaya, sebuah bahasa terkait dengan budaya, dan nanti juga itu akan terpengaruh atau berperan pada saat kita mempelajari linguistik yang lebih tinggi, yang dalam topik atau subdivisinya namanya discourse analysis. Begitu juga sosiologi, ilmu sosial, bahasa digunakan di masyarakat tentu terkait dengan ilmu sosial. Arkeologi atau kepurbakalaan, peninggalan masa lalu yang di dalamnya tertinggal dan dokumen-dokumen yang perlu dipelajari, dan ilmu linguistik berperan untuk itu. It also may influence other disciplines such as English, communication studies, and computer science. Jadi linguistik juga mempengaruhi cabang ilmu yang lain seperti ilmu komunikasi dan ilmu komputer. Di dalam ilmu komputer ada bahasa-bahasa yang digunakan, dan linguistik memiliki simbol-simbol bahasa, di mana simbol-simbol itu juga digunakan dalam pengembangan bahasa komputer. Linguistics is ultimately concerned with how the human brain function. Jadi bagaimana otak manusia itu berperan atau berfungsi dalam komunikasi juga merupakan bagian dari kajian linguistik. Nanti ada namanya language and brain yang dipelajari pada psikolinguistik. Cabang-cabang linguistik yang biasanya dikaji meliputi beberapa cabang. Linguistik adalah ilmu dasar tentang kebahasaan yang di dalamnya terdapat disiplin ilmu yang lebih khusus, lebih spesifik, di antaranya adalah phonetics. Nanti di semester 3 Anda mendapat mata kuliah Phonetics and Phonology.
Jadi phonetics dan phonology adalah merupakan cabang dari linguistik. Mereka secara lebih khusus memfokuskan kajiannya tentang bunyi atau suara. Selain itu ada juga morfologi. Morfologi, ilmu yang mempelajari tentang morfem. Dan syntax, ya, sintaktik atau tentang struktur kalimat. Kemudian semantics, ya, kajian bahasa tentang meaning atau makna. And also about language acquisition. Language acquisition ini terkait dengan applied linguistik, mempelajari bagaimana manusia atau infant, anak manusia itu memperoleh bahasanya. This is a more description about phonetics. Phonetics is the study of the production and perception of speech sounds. Phonetik adalah satu studi, satu kajian tentang production and perception, tentang bagaimana ujaran atau bunyi ujaran itu diproduksi dan dipersepsi. Diproduksi oleh pembicara dan dipersepsi oleh pendengar. It is concerned with the sounds of language, how these sounds are articulated, and how the hearer perceive them. Ya, fokusnya atau konsentrasi kajiannya adalah bagaimana bunyi bahasa itu, bagaimana bunyi itu diucapkan, articulated, diucapkan oleh pembicara, and how the hearer perceives, dan bagaimana pendengar itu mempersepsi, menerima, memaknai. Phonetics is related to the science of acoustic in that it is used much the same technique in the analysis of sound that acoustic does. Fonetik itu terkait dengan ilmu akustik, ya, akustik, bahwa satu bunyi itu merambat di suatu ruang, itu memerlukan media, yaitu udara, dan dia berupa gelombang, dan nanti dipersepsi oleh otak manusia itu, kemudian diartikulasikan kembali. Ya, itu dipelajari oleh phonetics. There are 3 subdisciplines of phonetics. Oleh karena banyak bagian yang dipelajari dalam phonetics, mereka memilahnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah articulatory phonetics. Articulatory phonetics itu mempelajari tentang bagaimana bunyi itu diproduksi, bagaimana bunyi itu diartikulasi oleh seorang pembicara menggunakan organ of speech-nya. Lalu bagian yang kedua adalah acoustic phonetics. Acoustic phonetics, the study of the physical production and transmission of speech sound. Ini mempelajari bagaimana secara fisik bunyi itu diproduksi dan bagaimana bunyi itu ditransmisi dari mulut pembicara kepada telinga pendengar. Ya, itu dipelajari oleh acoustic phonetics. Bagian selanjutnya adalah auditory phonetics. Auditory phonetics, the study of the perception of speech sounds. Ini bagaimana seorang pendengar mempersepsi bunyi yang didengarnya, ya, dari audio devices-nya, dari telinganya, dia akan mempersepsi apa yang didengar itu dan memaknai. Ya. Ini auditory phonetics. Lalu phonology. Phonology is the study of sound pattern of language. Phonology adalah satu kajian ilmu yang mempelajari tentang pola-pola suara, pola-pola bunyi dari suatu bahasa. It is concerned with how sounds are organized in a language. Ya, kajiannya terfokus pada bagaimana bunyi dalam suatu bahasa itu diorganisir sedemikian rupa. Ya, diorganisir sedemikian rupa sehingga membentuk satu kalimat, satu kata yang bermakna. Phonology examines what occur to speech sound when they are combined to form a word and how these speech sounds interact with each other. Nah, ini yang lebih complicated, yang nanti dalam kajian phonetic phonology di semester 3 itu akan membahas tentang phonological processes. Bagaimana suatu bunyi itu apabila bertemu dengan bunyi yang lain, mereka saling berpengaruh, ya, dan terjadi proses fonologis di dalamnya, itu dipelajari. Ya, nanti di mata kuliah phonetics and phonology itu khusus dipelajari. It endeavored to explain what these phonological processes are in terms of formal rules. Ya.
Fonologi juga mengkaji atau menjelaskan bagaimana proses fonologi tersebut ya secara formal dipelajari. Yang berikutnya adalah morfologi, ya, adalah merupakan bagian dari linguistik. Morphology is the study of word formation and structure. Ya, satu kajian mempelajari tentang pembentukan kata dan struktur kata. Ya, pembentukan kata, struktur kata. Di sini nanti akan dibahas tentang root, kata dasar, kemudian prefix, affix, dan seterusnya itu ya. Oke. It studies how words are put together from the smaller parts and the rules governing this process. Mempelajari bagaimana aturan-aturan yang mengatur bagaimana sebuah kata itu dibentuk, bagaimana sebuah kata itu diberi awalan, diberi akhiran, dan lain-lain. The elements that are combining to form words are called morphemes. Ya. Nanti mempelajari morfem, ya, dalamnya ada morfem bebas, morfem terikat, dan lain-lain, itu dipelajari oleh morfologi. A morphem is the smallest unit of meaning you can have in a language. Ya. Nanti lebih jauh di mata kuliah morfologi, akan dipelajari apa itu morfem, ya, apa fungsinya, ya, dan lain-lain. Ya. Okay. One of the branch of morphology is syntax. Syntax is the study of sentence structure. Syntax ini mengkaji bagaimana sebuah kalimat itu disusun ya dalam bentuk terstruktur atau structure, ya, bagaimana peraturannya, bagaimana kaidah-kaidahnya, di mana subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya, bagaimana itu disusun semua, itu dikaji oleh syntax. It attempts to describe what is grammatical in a particular language in terms of rules. Ya, bagaimana aturan-aturan atau rule atau pattern dari sebuah kalimat dalam suatu bahasa disusun secara gramatikal, ya, itu dikaji dalam mata kuliah syntax nanti sebagai cabang dari linguistik. These rules detail in underlying structure and transformational processes, ya, menjabarkan bagaimana struktur itu muncul dan bagaimana prosesnya di dalamnya. Ada namanya deep structure, ada namanya surface structure nanti. The underlying structure of English, for example, would have a subject, verb, object, sentence order, ya. Contoh kalimatnya John hits the ball, John hits the ball, kurang S ya. The transformational process would allow an alteration of the word order, which could give you something like the ball was hit by John. Nah, ini tentu dalam pembentukan kalimat aktif dan pasif, itu nanti akan dipelajari dalam syntax. Selanjutnya semantics. Semantics is the study of meaning. Ya, di kajian semantik sebagai salah satu cabang ilmu linguistik, Anda akan mengkaji meaning atau makna atau arti sebuah kata, sebuah kalimat, ya, arti sebuah bahasa. It concerned with describing how we represent the meaning of a word in our mind. Ya. Meaning itu adanya dalam mind, dalam persepsi, ya, dan bagaimana itu direpresentasikan oleh sebuah kata. And how we use this representation in constructing sentence. Ya, dengan tahu makna kata dalam pikiran kita, lalu kita bisa menyusun, memilih kata tersebut untuk membuat sebuah kalimat. Ya, jadi memilih. Anda membuat kalimat itu dengan memilih kata-kata yang Anda tahu artinya dalam pikiran Anda. Itu dipelajari oleh semantik. Semantik is based largely on the study of logic in philosophy. Ya, semantik itu lebih berdasar pada logika. Mengapa orang memilih kata ini, tidak kata yang itu, dan lain-lain, itu ada logika yang mendasari. Itu dikaji dalam semantik. Ya, bagian yang lain juga ada language acquisition. Language acquisition, ya, perolehan bahasa atau pemerolehan bahasa. Bagaimana sebuah bahasa itu diperoleh oleh seorang kanak-kanak sebelum dia tahu bahasa-bahasa yang lain. Ya. Language acquisition examines how children learn to speak and how adults learn a second language. Ya. Language acquisition ini mempelajari bagaimana seorang anak itu memperoleh bahasanya, bahasa ibu biasanya. Bahasa ibu, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapnya, ya. Dan juga mempelajari how adults learn a second language, mempelajari bagaimana orang-orang dewasa mempelajari bahasa keduanya, seperti Anda belajar bahasa Inggris. Tapi nanti perlu dibedakan istilah language acquisition dengan language learning. Nah, selanjutnya, language acquisition is very important because it gives us insight in the underlying process of language. Nah, ini di sini nanti dikaji bagaimana sih proses bahasa itu diperoleh
oleh seorang pembelajar. There are two components which contribute to language acquisition.